Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan atau perubahan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Halusinasi adalah persepsi klien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata, sehingga klien menginterpretasikan sesuatu yang tidak nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. Terdapat dua faktor penyebab halusinasi. Yang pertama, faktor predisposisi, dan yang kedua, faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi terdiri dari yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor psikologis, dan yang ketiga, faktor sosial budaya dan lingkungan. Untuk faktor presipitasi terdiri dari yang pertama, riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis, atau kelainan struktur otak. Yang kedua, kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, kegagalan-kegagalan dalam hidup. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, adanya aturan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien. Dan yang terakhir yaitu konflik antar masyarakat. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Nars. Kenalkan Bu, saya Cika, mahasiswi keperawatan Universitas Jambi Bu. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Tasya Nars. Ibu senang dipanggil apa? Panggil aja Tasya Nars. Nah, dengan Ibu Tasya ya Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Diam, aku mau bicara dengan Nars ini. Saya baik kok Nars. Ibu Tasya baik ya Bu. Ibu sering mendengar suara sesuatu gitu nggak Bu? Ya, banyak suara-suara jahat nih Nars. Begitu ya Bu. Apa yang Ibu lakukan terhadap suara-suara itu Bu? Sana, hei, pergi berisik. Saya seperti mendengar suara-suara berisik gitu Nars. Jadi Ibu mendengar suara-suara berisik ya Bu. Ngomong-ngomong, Ibu bangun jam berapa tadi pagi Bu? Jam 5 Nars. Kemudian Ibu sudah melakukan apa saja pagi ini Bu? Apa Ibu sudah mandi Bu? Sudah kok Nars. Baik, Ibu sudah mandi ya Bu. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang tentang apa yang sedang Ibu alami saat ini Bu? Ngobrol apa? Dari tadi saya mendengar suara berisik terus di sini. Kita ngobrol sebentar saja Bu, sambil menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar itu Bu. Boleh, ayo cepat. Ya Bu, kira-kira 15 menit ya Bu, Ibu bersedia ya Bu? Iya Nars. Ibu mau ngobrolnya di mana Bu? Atau Ibu mau di sini saja? Jangan di sini berisik. Mari kita bicara di sana saja yuk. Boleh Bu. Baik Bu, jadi tujuan saya kemari, saya ingin membantu Ibu untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu alami Bu. Nanti Ibu bisa bercerita atau bertanya mengenai apa yang Ibu rasakan. Nah, dan Ibu tenang saja Bu, saya akan menjaga kerahasiaan mengenai pembicaraan kita ini Bu. Apakah Ibu Tasya mau bercerita dengan saya? Iya mau, tapi saya tidak nyaman dengan suara yang ribut-ribut ini. Pergi sana. Baik Bu, kalau begitu saya mau bertanya Bu, apakah Ibu sedang mendengar suara tanpa ada wujudnya Bu? Ya benar, apakah kamu tidak mendengarnya? Ini sangat berisik. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh suara-suara itu Bu? Dia selalu bilang ke saya, jangan ke sana, sini saja, jangan mau bertemu dengan mereka, di sini saja bersama kami. Kau tidak akan selamat jika pergi ke sana. Jangan ke sana, di sini saja. Gitu Nars. Apakah suara itu terdengar terus-terusan atau hanya pada saat tertentu saja Bu? Suara itu selalu muncul di kepala saya Nars. Kapan suara itu sering muncul Bu? Sangat sering Nars. Sangat sering ya Bu. Pada saat keadaan seperti apa suara itu muncul Bu?
pada saat saya sedang ingin berinteraksi dengan orang lain, sehingga hal tersebut membuat saya sering mengurung diri. Saat sendiri pun suara tersebut masih sering muncul. Sering muncul ya Bu. Lalu apa yang Ibu rasakan saat mendengar suara itu Bu? Saya merasa sangat pusing, Nurse, karena suara tersebut berisik sekali serta saya tidak dapat berkonsentrasi dan banyak mengurung diri. Betul Ibu. Saat mendengar suara itu Bu, apa yang Ibu lakukan? Saya hanya bisa menyuruh pergi seraya sambil menutup kuping saya, Nurse. Hush, diam, jangan berisik. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan tersebut suara yang Ibu dengar itu hilang Bu? Tidak, suara itu tetap saja muncul, Nurse. Pada saat suara itu muncul, apakah Ibu juga melihat bayangan? Tidak, Nurse. Tidak ya Bu. Oh ya Bu, kalau Ibu tidak melihatnya, bagaimana kalau kita belajar mencegah suara-suara itu muncul Bu? Apakah Diam, tolong diam. Ya, saya bersedia, Nurse. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia ya Bu. Nah jadi Bu, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul Bu. Yang pertama itu dengan cara menghardik suara tersebut. Lalu yang kedua, Ibu dapat berbincang-bincang atau bercakap dengan orang lain. Yang ketiga itu Ibu dapat melakukan kegiatan yang sudah terjadwal Bu. Lalu yang keempat, Ibu dapat mengkonsumsi obat secara teratur Bu. Bagaimana Bu kalau kita melakukan satu cara Bu untuk menghilangkan suara tersebut Bu? Yaitu dengan cara menghardik Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukannya bersama saya? Boleh, Nurse. Saya bersedia. Oke, kalau Ibu bersedia. Caranya begini Bu, saat suara itu datang, Ibu Tasya cukup tutup telinga dan berbicara di dalam hati atau berbicara secara pelan Bu. Lalu Ibu bilang gini, pergi, saya tidak mau dengar, saya tidak dengar. Kamu suara palsu. Nah, bagaimana Bu? Ibu paham Bu? Paham, Nurse. Begitu suara itu diulang-ulang Bu sampai suara yang Ibu dengar itu hilang Bu. Kalau begitu coba Ibu peragakan Bu. Sudah tutup telinga ya, Nurse. Oke. Pergi, saya tidak mau dengar, saya tidak dengar, suara kamu palsu. Bagus Bu. Coba sekali lagi Bu. Baiklah. Pergi, saya tidak mau dengar, saya tidak dengar, suara kamu itu palsu. Bagus sekali Bu. Sekarang Ibu Tasya udah bisa ya Bu. Ibu Tasya juga harus banyak-banyak berbincang ya Bu dengan orang lain agar suara yang Ibu dengarkan itu tidak sering muncul ya Bu. Ya, Nurse. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan tadi Bu? Perasaan saya agak membaik, Nurse. Suaranya agak sedikit menghilang. Apakah Ibu Tasya sudah bisa melakukannya sendiri kalau suara-suara itu datang Bu? Bisa, Nurse. Jadi Bu, tadi kita sudah ngobrol banyak ya Bu. Kira-kira Ibu masih ingat siapa saya? Ingat, Nurse Cika kan? Ya, benar sekali Bu. Nah, bagaimana cara agar Ibu mencegah suara-suara itu muncul Bu? Tadi Nurse Cika bilang, Nurse menyuruh saya jika ada suara berisik tadi, saya menutup telinga dan berkata pelan atau berkata dalam hati. Benar Bu. Bisa Ibu peragakan Bu? Bisa. Saya tidak dengar, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Bagus sekali Bu. Bagaimana Bu kalau besok kita bertemu kembali untuk melatih cara kedua untuk mencegah halusinasi yang Ibu alami Bu? Boleh, Nurse, saya bersedia. Sedia ya Bu. Nanti kita ngobrol di sini lagi ya Bu. Ibu setuju kan? Setuju, Nurse. Ibu maunya jam berapa Bu? Jam 9 saja, Nurse. 9 pagi. Jam 9 ya Bu. Baik Bu. Jadi besok kita bertemu di jam 9 pagi ya Bu. Ibu Tasya kan tadi sudah sangat baik nih Bu. Sudah mau diajak berbicara, bekerja sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Sampai bertemu lagi besok ya Bu. Selamat pagi, Nurse. Terima kasih banyak ya, Nurse.